Selamat sore, kembali lagi dengan saya Lorenzus Tamba. Saya akan meresume atau mereview jurnal satu jurnal internasional yang akan menjadi pembahasan kita kali ini. Oleh karena itu, mari kita akan mulai pembahasannya. Baiklah, kita akan membahas resume jurnal internasional kali ini. Saya sendiri yang bernama Lorenzus Tamba. Jurnal kali ini berjudul Fraud Prevention Initiatives in the Nigerian Public Sector, Understanding the Relationship of Fraud Incidents and the Elements of Fraud Triangle Theory. Tahun 2018, penulis Rabiu Abdullahi dan Nur Hayati Mansur. Latar belakang. Ditemukan latar belakang penelitian adalah di mana diungkapkannya oleh News Punch 2018 sejumlah uang hingga 700 juta dolar US diduga ditemukan dalam bentuk uang tunai di rumah Menteri Perminyakan Nigeria. Mata uang asing diidentifikasikan diduga didapat dari subsidi minyak Nigeria. Penipuan-penipuan semacam ini hampir ditemukan semua kementerian di Nigeria, di mana pejabat pemerintah menggunakan kekuatan dan kantor mereka untuk menipu organisasi mereka. Pernyataan ini dapat dibenarkan dengan serangkaian penipuan yang dilakukan pada Dewan Pensiun Nigeria dan Departemen Kepolisian Nigeria serta Pengadilan Tinggi Federal Nigeria. Contoh ini menciptakan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga penegakannya. Baru-baru ini, tanggal 17 Juli 2014, kasus penipuan lainnya dibuat oleh komisaris polisi dari salah satu negara bagian selatan Nigeria. Tujuan yang dapat dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh segitiga penipuan atau triangle fraud penggalian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan di sektor publik Nigeria. Adapun tujuan khususnya adalah memeriksa hubungan atau melihat adanya hubungan signifikan antara tekanan dan insentif untuk melakukan penipuan dan penipuan insiden di sektor publik Nigeria. Yang kedua, untuk menentukan hubungan yang signifikan antara peluang dan rasionalisasi untuk melakukan penipuan dan kejadian penipuan di sektor publik Nigeria. Metodologi. Adapun metodologi dalam penelitian ini, studi ini dirancang menjadi survei empiris yang menggunakan penggunaan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis hubungan yang antara unsur-unsur teori triangle fraud sebagai variabel laten eksogen dan fraud incident sebagai variabel eksogen. Kuesioner yang terstruktur dengan baik dengan skala 10 skala Likert digunakan sebagai instrumen yang efisien untuk pengumpulan data dalam survei kuantitatif. Namun populasi penelitian tertutup, jumlah total 1.230 staf, 9 staf akuntansi, audit internal dan administrasi dari 10 kementerian terpilih di kanon negara bagian Nigeria. Hasil. Adapun hasilnya dalam penelitian ini, temuan mengungkapkan bahwa tekanan atau insentif untuk melakukan kecurangan memiliki hubungan yang signifikan dengan insiden kecurangan di sektor publik Nigeria. Proporsi ini yang dibuat oleh peneliti sangat didukung dengan nilai signifikan lebih 0,01. Namun, temuan menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara peluang untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan sejak nilai P dari berat regresi adalah lebih 0,001. Hasilnya selaras dengan temuan Cressy 1953, Hoffman dan Emerson 2004 dan Muhammad et al. 2014. Mereka menyatakan bahwa adanya peluang untuk melakukan penipuan di Indonesia. Organisasi meningkatkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan penipuan. Temuan itu juga mengindikasikan hal itu ada hubungan antara rasionalisasi untuk melakukan kecurangan dan insiden kecurangan di masyarakat Nigeria. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitiannya adalah penipuan telah ada sejak dahulu kala. Baru-baru ini skandal penipuan keuangan perusahaan dilakukan di Enron, WorldCom, Tyco, dan World Ball Crushing telah menarik perhatian para peneliti akademis dunia serta badan profesional akuntansi dan audit. Literatur mengungkapkan bahwa Nigeria tidak dikecualikan dari daftar dari berbagai negara yang rentan terhadap keterbelakangan ekonomi besar-besaran karena peningkatan level penipuan dan kegiatan penipuan yang lainnya terutama di sektor publik. Ditemukan bahwa 3 komponen FTT, tekanan, peluang, dan rasionalisasi memiliki hubungan positif dengan penipuan kejadian di sektor publik Nigeria. Sebaliknya, disarankan agar pemerintah Nigeria membentuk reformasi skala gaji atau SSR, meningkatkan penghasilan gaji pegawai negeri sipil dan memberikan tunjangan tambahan untuk meningkatkan standar karyawan hidup.
Selain itu, pemerintah negeri harus memulih skema pelatihan seperti lokakarya, seminar, dan konferensi untuk meningkatkan perilaku moral karyawan dan memahami dampak negatif penipuan pada mereka, perilaku, dan ekonomi negeri ya. Kelebihan. Adapun kelebihan ditemukan dalam penelitian adalah latar belakang telah dijabarkan dengan alasan-alasan yang jelas mengapa penelitian ini dia diadakan. Yang kedua, tujuan penelitian dipaparkan secara jelas sehingga dapat dipahami apa yang menjadikan tujuan penelitian ini. Yang ketiga, menjelaskan secara jelas teori lengkap mengenai fraud triangle theory. Yang keempat, metode penelitian dijabarkan dengan jelas sehingga kita dapat mengetahui metode apa yang tidak digunakan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan yang diarahkan peneliti. Yang kelima, kesimpulan ringkas dan jelas. Nah, adanya kesimpulan ringkas dan jelas sehingga dapat dipahami oleh pembaca di mana apa yang menjadikan kesimpulan dari penelitian ini. Yang keenam, daftar pustaka lengkap. Nah, semua yang telah termuat dalam penelitian ini baik kutipannya telah dimuat sehingga dapat menjadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Kekurangan. Tidak ada kekurangan yang berarti yang ditemukan dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat dikatakan bagus sehingga layak untuk dijadikan penelitian selanjutnya. Sekian dan terima kasih untuk resum jurnal kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya ucapkan terima kasih.